Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat penting bagi uh, teknik kendaraan ringan atau otomotif, yakni adalah suatu sistem pengapian. Sistem pengapian bisa kita katakan adalah jantung daripada mesin itu sendiri. Karena untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikabutkan oleh karburator, perlu adanya suatu sistem pemicu untuk membakar campuran udara dan bahan bakar menjadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Suatu sistem pengapian dengan performa yang maksimal, maka tentu akan menghasilkan tenaga yang maksimal juga. Sehingga perlu dilakukan pengecekan perawatan berkala mengenai suatu sistem pengapian sesuai dengan buku manual atau repair book masing-masing kendaraan. Kali ini saya akan menjelaskan pertama adalah komponen-komponen. Pertama komponennya adalah baterai. Kemudian di sini ada fuse, kemudian kunci kontak. Kemudian di sini ada ignition coil, kemudian ada kabel tegangan tinggi. Di sini ada distributor. Di unit distributor sendiri ada beberapa komponen, yakni ada poros cam, platina, rotor. Kemudian di dalamnya sendiri ada juga governor advancer, ada vacuum advancer. Kemudian kabel busi, di sini ada busi. Yang pertama, komponen pertama adalah baterai. Fungsi dari baterai sendiri adalah sebagai sumber tegangan, sebagai supply dari sistem pengapian itu sendiri. Jadi sumber tegangan yang digunakan pada sistem pengapian bersumber dari baterai. Kemudian sekring. Fungsi daripada sekring adalah sebagai pengaman apabila terjadi kelebihan arus yang mengalir pada suatu rangkaian, sehingga tidak berakibat fatal pada rangkaian berikutnya. Kemudian ignition switch. Ignition switch berfungsi sebagai saklar, yakni untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik, yakni dari ignition switch menuju ke ignition coil. Di antara ignition switch dan ignition coil ada beberapa tipe kendaraan yang memasang eksternal resistor. Eksternal resistor ini berfungsi untuk menghambat aliran arus agar tidak melebihi arus yang ditentukan. Biasanya eksternal resistor ini ada yang terpasang di luar, ada juga yang terpasang di dalam ignition coil. Ignition coil sendiri berfungsi membangkitkan tegangan tinggi. Pembangkitan tegangan tinggi seperti yang kita pelajari di waktu SMA dulu, yakni adalah menggunakan prinsip transformator, sehingga kumparan sekunder memiliki kumparan yang lebih banyak dengan diameter yang lebih kecil. Yang sini kumparan sekunder, kemudian yang ini adalah kumparan primer, memiliki kumparan yang relatif lebih sedikit, namun memiliki diameter yang lebih besar dari diameter kawat lilitan di kumparan sekunder. Kemudian masuk ke distributor. Hubungan antara ignition coil dan distributor ada dua. Ini hubungan tegangan tinggi, ignition cord. Kemudian ada hubungan dengan kontak platina. Hubungan dan kontak platina inilah yang nanti akan membentuk suatu mekanisme pemutusan dan penghubungan arus listrik dari primer coil menuju ground, sehingga nanti akan tercipta suatu induksi tegangan tinggi pada ignition coil. Kemudian ada rotor. Rotor di sini berfungsi menyalurkan listrik tegangan tinggi ke masing-masing busi sesuai dengan firing order. Firing order adalah urutan pengapian, di mana kita tahu urutan pengapian untuk motor pembakaran 4 silinder, yakni adalah 1, 3, 4, dan 2. Kemudian kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari suatu unit ke unit yang lain. Oke, kita coba untuk langkah pertama. Kita nyalakan kunci kontak sehingga arus dari baterai menuju fuse, menuju kunci kontak, kemudian menuju eksternal resistor, masuk ke primer coil. Di sini primer coil, kemudian karena platina di sini pada keadaan menutup dan platina sendiri terhubung dengan ground atau massa,
maka di primer coil ini terbentuk suatu medan magnet. Tahap berikutnya, saat kontak platina ini membuka, maka terjadi pemutusan arus yang tiba-tiba pada primer coil. Hal ini menyebabkan kemagnetan di primer coil ini kolaps, sehingga terbentuk suatu induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Kemudian di kumparan sekunder sendiri terhubung dan kabel tegangan tinggi atau high tension cord menuju ke rotor. Rotor kemudian menghubungkan ke busi, masing-masing busi sesuai dengan firing order. Kebetulan di sini adalah pada saat pembakaran di silinder pertama, sehingga kabel busi ini dihubungkan ke silinder pertama. Kemudian selanjutnya, nah ini apabila kontak platina kembali menutup, maka posisi rotor berada di tengah-tengah, sehingga pada saat ini hanya terjadi kemagnetan pada primer coil. Nah, urutannya 1, 3, kemudian ini adalah kontak platina menutup kembali, kontak platina membuka pada silinder keempat, dan seterusnya. Ini adalah cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Di sini ada tambahan komponen yaitu kondensor. Kondensor sendiri berfungsi menyerap muatan listrik, yaitu pada saat kontak platina ini akan membuka, maka kontak platina ini cenderung akan menghasilkan percikan bunga api. Percikan bunga api ini apabila terjadi di antara kontak platina ini, maka dengan adanya kondensor ini diharapkan tidak terjadi percikan bunga api di antara kontak platina ini. Karena apabila terjadi percikan bunga api di kontak platina ini, maka yang pertama adalah kontak platina ini akan cepat panas, sehingga nanti akan menyebabkan cepat untuk mengalami kehausan. Akibat yang kedua terjadi apabila percikan bunga api terjadi di antara dua kontak platina ini adalah karena percikan sudah timbul di antara kontak platina ini, maka percikan bunga api yang ada di busi maka juga akan berkurang juga, sehingga akan mempengaruhi dari performa mesin itu sendiri. Mungkin itu cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Mungkin nanti juga akan diupload kembali cara kerja untuk sistem pengapian elektronik. Terima kasih.